Chapter 248. Akhir Menara, 4. Kastil Raja Iblis dikunci setelah Kim Suho terpilih menjadi Raja Penantang. Akibatnya, semua pemain di kastil dikeluarkan ke lantai 21. Ini seharusnya menjadi masalah bagi saya juga. Petik 2. Jadi kamu memilihku sebagai rekan latihan Anda. Petik 2. Sebaliknya, saya ditangkap oleh aliran kekuatan sihir yang misterius dan dibawa ke kastil. Kim Suho berdiri di sampingku. Dia tersenyum malu-malu dan menjelaskan seluruh situasi kepada saya yang bingung. Ya, kamu satu-satunya yang bisa kupikirkan. Saya tercengang oleh imannya yang buta. Dia bisa memanggil Shin Jong-hak, Kim Junwo, atau bahkan Chok Jung-yong yang sengaja kukirim untuk membantu pestanya. Saya sebenarnya bukan pilihan terbaik untuk mitra latihan. Kim Chundong mungkin adalah seorang pendekar pedang, tapi aku tidak. Baiklah. Tapi ini bukan pilihan yang bisa dia ambil kembali. Untung, saya ingin mengobrol dengan Kim Suho. Dan itu bukan karena saya tidak bisa membantunya sama sekali. Dengan menggabungkan keterampilan saya, Encan 4 warna, dan Trait, Dexterity Dwarf, dengan kekuatan sihir stigma, saya dapat meningkatkan peralatan Kim Suho ke tingkat yang baru. Aku mengerti, tapi sebelum saya sampai pada itu, saya memutuskan untuk melihat-lihat dulu. Kediaman Raja Iblis mirip dalam penampilannya dengan kastil abad pertengahan rata-rata, kecuali kamar tamu dipenuhi dengan berbagai peralatan magis. Hei, bukankah itu bola kristal? Saya berhasil menggali harta yang agak berharga di antara mereka. Itu adalah bola kristal, ukurannya lebih besar dari kebanyakan bola meja. Bola kristal. Ya, kemari. Saya menarik Kim Suho ke arah bola kristal. Saat ini, bola kristal itu mencerminkan pemandangan lantai ke-21. Apa yang kamu katakan, kamu raksasa? Haha, mau mencoba dihajar ogre. Chok Jung-yong dan Ailen, yang dideportasi ke Card Kingdom, saling menuding dan saling berteriak. Aku tidak tahan lagi. Kamu mati. Wajah Ailen berubah menjadi merah tomat saat dia marah pada Chok Jung-yong. Kau pikir aku akan mati? Anda kerdil kecil. Diam, dasar bodoh. Mulut Chok Jung-yong tertutup rapat. Pada saat yang sama, arus kekuatan sihir yang sangat besar berkobar di sekitar Ailen. Chok Jung-yong, juga, memusatkan kekuatan sihir di sekitar tubuhnya. Chok Jung-yong vs Ailen. Pertarungan abad ini akan terungkap, apapun alasannya. Petik 2. Mereka tiba-tiba berkelahi. Kim Suho berkata, sedikit terpana. Ya. Menyaksikan orang lain berkelahi selalu menyenangkan, tetapi saya ingin menawarkan sesuatu yang lebih baik kepada Kim Suho. Dengan bola kristal yang rumit ini, kita seharusnya bisa melihat lantai lain. Saya mengoperasikan bola kristal dengan mudah. Saya memiliki pengalaman menggunakannya, karena ada yang serupa di kantor Tomer. Aku mengganti lantai yang terpantul di bola kristal seolah-olah aku sedang mengganti saluran TV. Saya akhirnya menetap di lantai 3, Prestige. Oh, itu muncul. Lantai 3, petik 2. Lantai 3. Kim Suho membelalakan matanya dan menatap bola kristal itu. Oi, Railroad, bagaimana pekerjaanmu hari ini? Seperti biasa, cukup untuk ditangani. Prestise telah meningkat secara drastis sekarang karena matahari. Di masa lalu, penduduk Prestige membutuhkan kewarganegaraan untuk hidup secara manusiawi. Sekarang, setiap NPC tunggal adalah warga negara secara default. Anak yatim dan kelaparan lenyap saat tanaman dan ternak makmur di atas tanah yang dimurnikan. Interaksi antara pemain dan NPC juga meningkat. Maafkan aku, berapa ini? Saat itu, seorang pemain meminta pemilik toko NPC untuk harga ramuan. Ini 50 TP. Mister, seberapa jauh Anda sudah berada di menara gelombang? Anak pemilik toko tiba-tiba menempel pada player. Meskipun ada masalah, pemain menjawab anak itu dengan senyum. Aku masih baru, jadi aku baru ke lantai 5. Wow, gelombang. Dan bagaimana? Lantai 5. Lantai 5 itu menakutkan. Ada banyak ruang bawah tanah di sana. Alasan saya ingin Kim Suho melihat lantai 3 adalah untuk menarik sentimennya. Namun, sayalah yang diliputi perasaan. Ini adalah buah dari kerja keras saya. Saya mengubah Prestige dengan TP dan usaha saya. Dengan bantuan NPC terkenal seperti Henry dan Kiri, tentu saja. Wow, Prestige benar-benar berubah banyak. Petik 2. Tiba-tiba, Kim Suho meletakkan salah satu tangannya di pundakku. Kanan, dan sebagainya. Saya sedikit memelintir tubuh saya untuk melepaskan tangannya, lalu melanjutkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Kim Suho yang sudah lama ingin saya tanyakan padanya. Apa yang kamu pikirkan? Tentang apa? Kau tahu, tentang menara ini secara umum. Kim Suho tersenyum mendengar kata-kataku. Petik 2. Aku tidak tahu. Tidak ada apa-apa. Petik 2. Suara Kim Suho terdengar melankolis. Aku bisa merasakan kerinduan dan penyesalan yang terkubur di dalamnya. Saat ini, Kim Suho mungkin sedang memikirkan tanah kelahirannya. Lagi pula, menara pasti ada di sana juga. Tapi hanya ada satu lantai lagi yang tersisa. Apakah Anda benar-benar tidak merasakan apa-apa? Petik 2. Saya bertanya lagi, dan Kim Suho mulai merenung.
Sejujurnya, saya benar-benar marah ketika saya pertama kali tiba di Prestige. Sedih juga, orang-orang sekarat di jalanan, tetapi hanya karena mereka bukan warga negara, tidak ada yang peduli dengan mereka. Petik 2. Kim Suho berbicara dengan jujur. Hal yang sama terjadi di lantai 8. Para bangsawan berusaha menyembunyikan keberadaan bencana dari warga mereka dengan dalih mengandung kepanikan sosial. Akibatnya, banyak orang mati. Petik 2. Saya mendengarkannya dalam diam. Kim Suho melanjutkan. Dia berbicara tentang lantai 16, bagaimana itu telah sepenuhnya diambil alih oleh iblis, tentang orang-orang yang hidup di bawah pemerintahan iblis, tentang kematian mereka, tentang pemain yang melihat NPC hanya sebagai alat. Lalu, apakah menurutmu menara harus menghilang? Saya akhirnya berhasil mengeluarkan subjek yang sensitif. Petik 2. Kim Suho terdiam untuk waktu yang lama. Bola kristal itu sekarang menunjukkan Henry dan Kiri. Kerja yang bagus, semuanya gelombang. Kami selesai hari ini gelombang. Dalam waktu singkat, Henry dan Kiri telah menjadi NPC prestise yang paling terkenal, yang sangat dicintai oleh pemain dan penghuni. Bisnis sangat sulit hari ini, jadi kami memberikan sedikit bonus. Kim Suho memandangi kedua anak itu. Mereka masih muda dan kecil, tetapi dalam arti tertentu, mereka sudah menjadi raksasa, memimpin Prestige dengan cerdas dan adil. Senyum mekar menyebar di wajah Kim Suho. Tidak. Dia menggelengkan kepalanya. Bukan itu yang aku inginkan. Banyak orang hidup bahagia di menara. Dunia di dalam menara harus dipertahankan. Orang-orang ini bukan hanya NPC tetapi manusia, sama seperti Anda dan saya. Petik 2. Saya merasa lega. Ini sudah cukup. Kim Suho bukan tipe orang yang kembali pada kata-katanya. Hal-hal berbeda dari kisah aslinya, di mana dia menghancurkan menara. Kim Suho dengan senang hati akan melindungi menara harapan, di mana keputusasaan dan kematian telah digantikan oleh harapan dan kehidupan. Ketuk, ketuk. Aku menepuk pundak Kim Suho 2 kali dan mematikan bola kristal. Cukup dengan obrolan cheat. Mari kita mulai pelatihan sekarang. Petik 2. Apakah kita berdebat? Tidak, pelatihan, bukan perdebatan. Ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Selama pertandingan, saya akan menjadi lawannya, tetapi selama sesi latihan, saya akan menjadi instrukturnya. Sebelum kita mulai, saya memeriksa perlengkapan Kim Suho terlebih dahulu. Saat saya meletakkan mata saya pada baju besi yang dia kenakan di bawah jas putihnya, saya tertegun. Apakah kamu serius masih memakai itu? Dahulu kala, saya telah membuat baju besi untuk Kim Suho. Saya memberikannya sebagai hadiah untuk merayakan pintu masuknya ke menara menggunakan tiket hitam. Baju besi tua itu masih menjadi metode perlindungan utama Kim Suho. Ah, ya, ini adalah armor terbaik yang aku miliki. Mengubahnya akan membuang-buang TP. Petik 2. Kim Suho menggaruk bagian belakang lehernya karena malu. Saya merasakan sedikit rasa sakit di hati saya. Nah, mengingat bahwa rahmat suci pencipta turun lebih sulit daripada di kisah aslinya, ia mungkin tidak punya waktu atau sumber daya untuk mengamankan peralatan baru. Dia mungkin menggunakan setiap TP yang dia peroleh untuk membantu anggota guildnya. Dia hanya tipe pria seperti itu. Jangan khawatir. Itu tidak masalah. Saya berencana untuk mengangkatnya dari kepala hingga kaki. Pertama-tama, peralatanmu saat ini payah. Apa, itu tiba-tiba muncul? Petik 2. Itu benar. Saya memiliki gagasan kasar tentang atribut utama Raja Iblis. Saya selalu bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan yang saya tidak tahu menggunakan kitab kebenaran. Dengan pengetahuan ini, aku akan membuatnya menjadi seperangkat peralatan yang dirancang khusus agar efektif melawan Raja Iblis. Saya tidak akan mengatakan itu kotor. Tentunya Raja Iblis juga tidak berencana bertarung telanjang. Dia akan mengenakan baju besi yang bagus juga. Pertama, lepaskan semua pakaianmu. Kim Suho tersentak. Petik 2. Kenapa? Apa yang akan kamu lakukan? Kim Suho melemparkan pandangan aneh ke arahku dan melangkah mundur. Kebetulan ada tempat tidur dengan sutra merah tersebar di atasnya di belakang Kim Suho. Aku menyipitkan mataku seperti halibut. Berhentilah dengan lelucon aneh. Saya hanya akan membongkar peralatan Anda dan membukanya kembali. Petik 2. Teknik membongkar saya sudah LV 10. Jika saya menambahkan dadu acak ke dalamnya, saya seharusnya dapat mengamankan materi yang baik. Membongkar. Iya, dan bukankah lebih baik berlatih tanpa baju besi yang berat? Ah, lihat, ada jubah. Pakai itu. Petik 2. Aku menunjuk jubah yang tergantung di dinding di sudut ruangan. Kim Suho, meskipun malu, melakukan apa yang saya katakan. Dia bahkan mencoba melepas celana dalamnya dan aku harus menghentikannya. Saya benar-benar tidak membutuhkan pakaian dalamnya. Kim Suho, dengan hanya jubah di atas celana pendeknya, tampak seolah-olah dia adalah anggota darah kerajaan Yunani. Seorang pria yang mencolok dengan suasana memikat dan dekaden. Hanya satu jubah yang dibutuhkannya untuk mengeluarkan pesonanya. Kalau begitu, kita akan mulai pelatihan sekarang. Tapi pesonanya tidak penting saat ini. Bukannya dia akan merayu Raja Iblis. Sini, ini adalah rekan latihan Anda. Petik 2.
Sebagai seseorang yang berperan sebagai pelatih Kim Suho selama 2 minggu ke depan, saya mengeluarkan kartu. Sama dengan. Red Dragon Bahamut Monster 8 star. Memanggil naga merah Bahamut untuk menyerang lawan Anda. Serangan 7 bintang. Pertahanan 7 bintang. Red Dragon dapat mengalahkan lawan manapun yang serangan dan pertahanannya lebih rendah dari miliknya. Dapat dipanggil 3 kali. Sama dengan. Naga merah Bahamut. Seperti rumah minum teh ajaib, ini adalah salah satu dari kartu bintang 8 yang saya beli di Card Kingdom di lantai 21. Saya tidak pernah membayangkan akhirnya akan menggunakannya dengan cara ini. Apa itu? Kim Suho bertanya dengan polos. Jawaban saya singkat. Mitra latihanmu. Sementara saya membuat peralatan Anda harus bertarung dengan orang ini, sampai mati. Petik 2. Hari ini akan menandai dimulainya, proyek peningkatan atribut Kim Suho, saya. Sebuah gua di suatu tempat di Himalaya. Chae Nayun diam-diam menatap Kim Jong-ho yang berbaring di tempat tidurnya. Kim Jong-ho tertidur dan wajahnya ditutupi rambut. Tetap saja, dia yakin dengan intuisinya bahwa ini pasti Kim Jong-ho. Chae Nayun bertanya-tanya saat dia menatapnya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya tanyakan, dengar, dan tuntut darinya? Petik 1. Namun, sebelum dia bisa membuat keputusan, Kim Jong-ho membuka matanya. Chae Nayun tersentak dan mundur selangkah. Petik 2 tanda seru petik 2. Tatapan kaget Kim Jong-ho mendarat di Chae Nayun. Dia jelas takut pada tamu yang tidak diundang itu. Tiba-tiba, keputusasaan turun di wajahnya yang tanpa harapan. Halo, kata Chae Nayun, berusaha terdengar tenang. Mendengar suaranya yang bingung, ketakutan Kim Jong-ho berkurang. Dia sepertinya mengenalinya. Aku Chae Nayun. Kami pernah bertemu sebelumnya. Jika saya ingat dengan benar. Petik 2. Mereka telah melewati satu sama lain di masa lalu. Di pemakaman ibunya dan juga di pemakaman kakaknya. Petik 2. Kim Jong-ho menatap Chae Nayun dalam diam. Chae Nayun menatap matanya tanpa harapan dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku di sini bukan untuk menyakitimu. Petik 2. Hanya saja, ada yang aneh dengan laporanmu. Desahan berat keluar dari mulut Kim Jong-ho. Dia mengangkat bagian atas tubuhnya. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Dia berbicara dengan bisikan parau. Suaranya menjadi bukti bagi semua penderitaan yang harus dialaminya. Aku menggunakan ini. Chae Nayun dengan hati-hati mengambil kompas Heinkes. Kim Jong-ho menatap ke sana kemari dan kompas. Kompas membuktikan bahwa dia mendapat respek dari Heinkes. Dengan napas lagi, Kim Jong-ho bangkit dari tempat tidur. Setidaknya biarkan aku menyajikan teh untukmu. Tolong buat dirimu nyaman. Petik 2. Kim Jong-ho menunjuk ke meja dan kursi di sebelah tempat tidur. Chae Nayun duduk di kursi dengan patuh. Salinan Valet Times ada di atas meja. Judul halaman depan berbunyi, Chae Jochul Murders Devil. Jantung Chae Nayun bergetar lemah. Tunggu sebentar. Kim Jong-ho menghilang ke suatu tempat jauh di dalam gua dan kembali dengan ketel teh barli dan 2 cangkir. Uap naik dari teh hangat. Dia menuangkan teh ke dalam 2 cangkir. Chae Nayun duduk diam, menatap permukaan teh. Uap hangat tersebar di dekat hidungnya. Pada saat itu, Kim Jong-ho berbicara. Apakah kamu di sini untuk mengambil tubuh Chae Jinyon? Maaf. Tiba-tiba, pikiran lama muncul lagi di benak Chae Nayun. Kim Jong-ho mengatakan dia memiliki mayat iblis. Kim Jong-ho mengganti tubuh Chae Jinyon dan menghilang. Chae Nayun mengepalkan giginya dan mencengkeram tinjunya. Kim Jong-ho hanya menatap Chae Nayun. Jadi, Anda sudah memiliki ide tentang apa yang terjadi. Napas Chae Nayun berhenti, mendengar ucapan tiba-tiba Kim Jong-ho. Jantungnya mulai berdetak kencang, dan wajahnya memerah, tetapi dia memaksakan dirinya untuk kembali tenang. Dia harus menepati janji yang dia buat untuk Heinkes dan untuk dirinya sendiri. Chae Nayun menggertakkan giginya dan menatap lurus ke mata Kim Jong-ho. Petik 2. Apakah kamu menjaga tubuh saudaraku? Dia nyaris tidak berhasil membentuk pertanyaan. Kim Jong-ho mengangguk. Iya nih, itulah alasan saya melarikan diri dan datang ke sini. Petik 2. Air mata terbentuk di matanya. Chae Nayun menyeka mereka ketika dia berpura-pura menyisir rambutnya. Hanya ada satu hal lagi yang perlu dia konfirmasi. Dia membutuhkan bukti fisik untuk dapat menerima kebenaran yang tidak dapat diterima. Dia perlu melihat kakaknya dengan matanya sendiri. Bisakah kamu tunjukkan padaku? Itu adalah kalimat yang tidak mungkin dia bentuk. Kim Jong-ho memandang Chae Nayun dan menjawab. Saya bisa menunjukkannya kepadamu. Fakta bahwa Anda datang jauh-jauh ke sini memberitahu saya betapa tegarnya Anda. Tapi, Kim Jong-ho berhenti. Suara napas berat Chae Nayun memenuhi gua di tengah keheningan yang dingin. Simpati muncul di mata Kim Jong-ho. Saat ini, dia tampak tidak stabil bahkan untuknya. Bisakah kamu benar-benar menanggungnya? Tetap saja, Chae Nayun mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Iya nih, tunjukkan padaku. Petik 2. Dia perlu tahu. Apa kebenarannya? Apa kebohongan itu? Sekarang, aku ingin tahu. 2 minggu kemudian,
Kastil Raja Iblis. Saya memeriksa Kim Suho dengan pakaian barunya dengan sungguh-sungguh. Pakaian yang saya buat dalam 2 minggu singkat dengan upaya terbaik saya sekarang bersinar di hadapan pemilik sempurna mereka. Armor kulit putih bersinar terang di bawah mantel berwarna krem, dan pelindung kaki yang dibuat untuk melindungi betisnya selaras sempurna dengan sepatu barunya yang nyaman. Selain itu, Kim Suho juga dilengkapi dengan peralatan dan artefak tua yang saya curi dari Pak Tua Pionel. Pakaian yang dia kenakan sekarang pada dasarnya bernilai bisnis kecil. Baik. Aku mengangguk puas. Pergi seperti ini. Petik 2. Hei, bukankah ini agak berlebihan? Diam. Dengan santai saya menolak keberatan Kim Suho. Sebagai catatan tambahan, dia akhirnya mengalahkan naga merah Bahamut sekitar 3 hari yang lalu. Naga itu cukup kuat, jadi dia harus menggunakan keterampilan pamungkasnya. Aku sudah melakukan begitu banyak untukmu, kamu harus menang. Jangan menyerah. Tentu saja. Hari ini adalah hari terakhir saya bisa menawarkan bantuan saya kepadanya. Tantangan Kim Suho mungkin akan bertahan lama. Dalam kisah aslinya, dia butuh sekitar sebulan untuk menang, tetapi segalanya berbeda sekarang. Tentu saja, Kim Suho lebih kuat dan peralatannya jauh lebih baik. Tapi itu akan menjadi kasus untuk Raja Iblis juga. Pokoknya, Hajin, terima kasih banyak. Anda selalu membantu saya. Petik 2. Kim Suho mengulurkan tangannya dengan ekspresi murahan. Kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya, kan? Bahwa Anda harus memperlakukan saya dengan baik jika Anda berterima kasih. Petik 2. Aku tersenyum dan meraih tangannya. Saya tidak tahu bagaimana masa depan akan terungkap dari titik ini dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang saya tahu pasti, Kim Suho tidak akan membuat keputusan yang sama dengan yang dia buat dalam cerita aslinya. Menara Harapan tidak akan binasa dan sebaliknya bersinar indah selaras dengan dunia. Petik 2. Hei, kupikir kita masih punya setengah hari lagi. Jangan terobsesi dengan perkelahian yang bahkan belum dimulai, pikirku dan menunjuk bola kristal. Apakah kamu hanya ingin melihat-lihat? Yakin? Kim Suho mengangguk dengan senyum lebar. Matanya membentuk lengkungan sempurna dan mulutnya membuka dengan jumlah yang tepat. 2 faktor itu bergabung membentuk senyuman sempurna. Mari kita mulai di lantai 2. Saya menyalakan bola kristal dan mulai menelusuri setiap lantai secara berurutan. 2F, lantai awal, dipenuhi oleh para pemburu pemula dan pemain yang memasuki menara untuk pertama kalinya dengan mimpi besar di hati mereka. 3F, area perumahan pertama. Dalam prestise yang hidup dan penuh harapan, NPC dan pemain bekerja bersama untuk menciptakan kota yang lebih baik. 7F, Game Center adalah rumah bagi para penjudi dan rankers yang datang untuk menikmati liburan mereka. Kim Suho melihat Jin Sahyuk di depan mesin slot dan sedikit mengernyit. 13F, lantai terkenal yang dikenal untuk menghukum pemain yang menyerah tidur dengan mimpi buruk. Bahkan sekarang, pemain yang tak terhitung jumlahnya meneteskan air mata. 15F, kapal Gen Kelope, yang sekarang menjadi milikku, telah menjadi kota metropolitan yang futuristik. Kapal berfungsi sebagai titik strategis paling populer untuk pemain tingkat menengah. Menggunakan bola kristal, kami melihat banyak hal bersama. Mata kami memantulkan berbagai orang tentang kehidupan mereka di menara. Petik 2. Hajin. Tiba-tiba, Kim Suho memanggil nama saya. Aku menoleh untuk menghadapi Kim Suho. Dia menatap bola kristal dengan senyum tipis di wajahnya. Kamu tahu. Suaranya terdengar serius. Senyum segera menghilang dari wajahnya, yang sekarang mengeras karena gugup. Suara tandus keluar dari mulutnya. Ada satu hal yang ingin aku katakan kepadamu sebelum aku pergi. Kim Suho menoleh dan menatapku. Mata kami bertemu. Untuk sementara, kami duduk diam. Keheningan berlangsung selama beberapa waktu. Sepertinya Kim Suho perlu waktu untuk mengumpulkan kata-katanya, jadi aku menunggunya. Menunggu itu tidak sulit. Untuk karakter utama untuk mengambil selama ini berarti apapun yang ia rencanakan untuk dikatakan selanjutnya adalah sangat penting. Keheningan meluas, nyaris tak berkesinambungan. Ketika saya lupa berapa lama saya menunggu, Kim Suho akhirnya berbicara. Apakah kamu percaya padaku jika aku berkata aku dari dunia yang berbeda? Pengakuannya tidak terduga. Seoul, Korea Selatan. Saat ini, sedang hujan di Seoul. Seolah-olah sebuah lubang telah meninju langit. Yoyonha menatap keluar jendelanya dan mengambil jam tangannya. Nayun, aku pikir kamu harus berhenti. Nayun. Nayun, kamu sibuk. Nayun, tolong balas. Yoyonha telah mengirim serangkaian pesan kepada Chae Nayun setelah dia memberitahunya bahwa dia akan menemukan Kim Jong-ho. Tetapi tidak ada jawaban dari Chae Nayun. Itu berarti dia masih di luar sana, mencari Kim Jong-ho. Atau lebih buruk lagi, mungkin dia sudah menemukannya. Mungkin dia sudah belajar kebenaran darinya dan sekarang menderita kesakitan. Yoyonha menyesali segalanya. Bahkan jika Chae Nayun mengetahui kebenaran sekarang, Kim Hajin, satu-satunya orang yang ia butuhkan untuk bertukar permintaan maaf, sudah pergi. Dia hanya akan lebih disakiti. Yoyonha menutupi wajahnya dengan tangannya dan menangis. Bagaimana kisah mereka sampai seperti ini? Dia merasa semuanya adalah kesalahannya.
Itu membuat segalanya lebih menyedihkan dan lebih menyakitkan. Suara hujan di luar membuatnya seolah-olah dunia menangis bersamanya. Ding dong. Tiba-tiba bel pintu berdering. Yo Yonha tidak bergerak. Dia tidak mampu menghibur tamunya saat ini. Ding dong, ding dong, ding dong. Tapi bel pintu terus berdering, dan Yo Yonha menarik dirinya keluar dari tempat tidurnya, mengacak-acak rambutnya. Siapa itu, pada jam ini? Merasa kesal, dia menuju ke ruang tamu dan melihat ke arah interkom. Dia berencana untuk memanggil penjaga keamanan dan menendang siapapun yang membunyikan bel. Hah? Namun, saat dia meletakkan matanya pada interkom, tubuh dan otaknya membeku. Seorang wanita tanpa payung berdiri di gerbang depan rumahnya, benar-benar basah kuyup. Meskipun wanita itu terlihat lusuh, Yo Yonha tahu siapa dia. Dia tahu betul. Itu adalah Chae Nayun.